sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan juga keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang manajemen rantai pasokan. Nah, sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Uga Koyodunisa, NIM 19921411022 sebagai moderator dan juga pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Nurhanisa Syahrir, NIM 19921420075 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama Nurfadilah Insani, NIM 19921420085. Saya sebagai pemateri ketiga. Baik, perkenalkan, saya Emi Mastura, NIM 19921420094 sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Fiska Anissa, NIM 19921420078 sebagai pemateri kelima. Perkenalkan, nama saya Nurhadania Rahmat, NIM 19921141019. Saya sebagai pemateri keenam. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu sejarah manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan dulunya berawal dari urusan logistik militer. Sangat berperan dalam menentukan kemenangan perang, terutama pada Perang Dunia Kedua. Nah, ketika zaman perang sudah lewat, teknik logistik ini sangat terpakai pada urusan pengiriman barang. Di sini terjadi kerjasama antara perusahaan pengiriman dengan gudang, dan pengaturannya mulai dilakukan oleh pihak ketiga. Nah, perkembangan selanjutnya, pada era globalisasi mulai banyak perusahaan yang mencari cara bagaimana menurunkan biaya produksi. Banyak perusahaan multinasional memindahkan pabrik ke negara-negara dengan upah buruh yang murah. Indonesia dan beberapa kawasan di Asia adalah contohnya. Di sini terlihat bahwa logistik memegang peranan yang lebih penting lagi. Nah, perkembangan ilmu logistik menjadi lebih hebat lagi ketika munculnya teknologi informasi pada tahun 1980-an. Banyak faktor seperti makin murahnya komputer, makin cepatnya komputer, makin luasnya adopsi internet, bandwidth yang makin murah, membuat orang makin mudah berkomunikasi dan berkolaborasi dengan cara yang semakin efisien. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management adalah pengintegrasian aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi dan produk akhir, serta pengiriman ke pelanggan. Tujuannya adalah untuk membangun sebuah rantai pasokan yang memusatkan perhatian untuk memaksimalkan nilai bagi pelanggan. Kunci bagi manajemen rantai pasokan yang efektif adalah menjadikan para pasokan sebagai mitra dalam strategi perusahaan untuk memenuhi pasar yang selalu berubah, menurut Heiser and Render tahun 2005. Nah, sedangkan menurut Indrajit dan Joko Pranoto dalam Kolby Isnanto tahun 2009 mengungkapkan supply chain management atau SCM adalah suatu sistem tempat organisasi menyalurkan barang produksi dan jasanya kepada para pelanggannya. Selanjutnya, dalam definisi operasional, pengertian rantai pasok terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, manajemen rantai pasok adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai pengintegrasian yang efisien dari supplier, manufakturer, distributor, retailer, dan customer. Yang kedua, manajemen rantai pasok mempunyai dampak terhadap pengendalian biaya. Yang ketiga, manajemen rantai pasok mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan kepada pelanggan. Kemudian terdapat 4 jenis persediaan, yaitu yang pertama, bahan baku atau raw materials, yang kedua, barang setengah jadi atau work in process product, yang ketiga, barang komoditas atau commodity, yang keempat, barang proyek. Selanjutnya itu yaitu keberhasilan manajemen rantai pasok itu memerlukan yang pertama, dukungan sumber daya manusia, kepemimpinan dan komitmen untuk berubah. Nah, yang kedua, memahami sejauh mana perubahan yang diperlukan. Yang ketiga, menyetujui visi dan proses inti manajemen rantai pasok. Yang keempat, komitmen pada perlunya sumber daya dan kekuasaan atau wewenang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Adapun proses-proses bisnis inti manajemen rantai pasok itu meliputi yang pertama, Customer Relationship Management atau CRM, yang kedua, Customer Service Management atau CSM, yang ketiga, Demand Management, yang keempat, Customer Demand Fulfillment, yang kelima, Manufacturing Flow Management, yang keenam, Procurement, yang ketujuh, pengembangan produk dan komersialisasi, dan yang kedelapan, Return. Baik, untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua. Oke, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kinerja manajemen rantai pasokan. Mengelola aliran barang dan jasa dalam rantai pasok, yang harus diketahui pertama-tama adalah gambaran sesungguhnya dan lengkap mengenai seluruh mata rantai yang ada. Beberapa hal yang dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan rantai pasok adalah sebagai berikut. Yang pertama, sasaran lingkup pasar. Yang kedua, perilaku pembelian pelanggan. Yang ketiga, tipe distribusi. Yang keempat, distribusi intensif. Yang kelima, distribusi selektif. Dan yang keenam, distribusi eksklusif. Dengan demikian, pola pikir perancangan aliran rantai pasok juga harus mempertimbangkan kompleksitasnya, terutama dalam melakukan kontrol secara efektif, sehingga akan didapatkan suatu alir produk yang dapat dimonitor dengan baik dari pengadaan bahan baku sampai pada penyerahan produk ke pelanggan. Untuk itulah, terkait dengan karakteristik produk, terdapat 9 karakteristik produk yang seharusnya dianalisis. Yang pertama, nilai produk. Yang kedua, dasar-dasar teknis produk. Yang ketiga, tingkat dukungan pasar. Yang keempat, tingkat kemampuan substitusi. Yang kelima, bulk produk. Yang keenam, kemampuan jangka panjang produk. Yang ketujuh, tingkat konsentrasi pasar. Yang kedelapan, musiman. Dan yang terakhir, batas kedalaman dan kelebaran lini produk. Kinerja manajemen rantai pasok adalah semua aktivitas pemenuhan permintaan konsumen yang dinyatakan secara kuantitatif. Hasil akhirnya adalah angka atau persentase dari aktivitas pemenuhan permintaan pelanggan oleh perusahaan. Tujuan dari pengukuran kinerja adalah yang pertama, untuk menciptakan proses penyampaian atau delivery secara fisik atau barang mengalir dengan lancar dan persediaan tidak terlalu tinggi. Yang kedua, melakukan streamlining information flow atau adanya aliran informasi di antara tiap-tiap channel. Dan yang terakhir, cash flow yang baik pada setiap channel dalam rantai pasok. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan pemateri ketiga. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu aktivitas rantai pasokan. 2.4 Aktivitas rantai pasokan. Terdapat 4 aktivitas utama dalam rantai pasokan. Yang pertama yaitu perencanaan atau plan, yang kedua yaitu sumber atau source, yang ketiga yaitu membuat atau make, dan keempat yaitu mengirim atau delivery. Claver et al. Menyebut keempat aktivitas ini sebagai fungsi yang memiliki definisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan atau plan, yaitu proses yang menyeimbangkan permintaan dan penawaran agregat untuk membangun jalan terbaik dari tindakan yang memenuhi aturan bisnis yang ditetapkan. Nah, yang kedua yaitu sumber atau source, yaitu proses yang melakukan pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan yang direncanakan atau aktual. Yang ketiga yaitu membuat atau make, yaitu proses yang mengubah barang jadi ke tahap penyelesaian untuk memenuhi kebutuhan yang direncanakan atau di aktual. Keempat yaitu mengirim atau delivery, yaitu proses yang menyediakan barang jadi dan jasa, termasuk manajemen pemasaran, manajemen gudang, dan manajemen transportasi untuk memenuhi kebutuhan yang direncanakan atau aktual. Menurut Hayes and Hander, manajemen rantai pasokan mencakup aktivitas yang menentukan 1. Transportasi ke vendor, 2. Pemindahan uang secara tunai dan kredit, ketiga yaitu para pasokan, keempat yaitu ban dan distributor, kelima yaitu utang dan piutang usaha, keenam yaitu pergudangan dan tingkat persediaan, ketujuh yaitu pemenuhan pemesanan, dan yang terakhir 8 berbagai informasi pelanggan, prediksi, dan produksi. Nah, itulah materi yang dapat saya bawakan. Materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri keempat. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi. Saya sebagai pemateri 4 akan membacakan materi strategi rantai pasokan. Menurut Heiser and Render 2005, perusahaan harus memutuskan suatu strategi rantai pasokan dalam memperoleh barang dan jasa dari luar. Beberapa strategi tersebut antara lain: pertama, banyak pasokan. Kedua, sedikit pasokan. Ketiga, integrasi vertikal. Keempat, jaringan keirestu. Kelima, perusahaan virtual. Kemudian materi selanjutnya itu manfaat manajemen rantai pasokan. Jika Anda menerapkan manajemen rantai pasok dalam perusahaan, maka berbahagialah karena Anda akan mendapat minimal 4 manfaat berikut. Yang pertama, menurunkan biaya. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Ketiga, meningkatkan laba dan menurunkan biaya. Terima kasih. Mungkin itu saja materi dari saya. Kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri kelima. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu 27 komponen manajemen rantai pasokan. Ada 3 komponen dalam manajemen rantai pasok. Yang pertama yaitu upstream supply chain, adalah tingkatan manajemen yang mengelola hubungan antara perusahaan industri dengan vendor penyedia bahan baku suatu produk. Yang kedua yaitu downstream supply chain, adalah manajemen yang bertugas mendistribusikan produk ke konsumen secara langsung tanpa melalui vendor penyetok barang. Yang ketiga yaitu internal supply chain, adalah sistem manajemen yang mengelola pemasukan serta ketersediaan bahan baku dan pabrikasi. Materi selanjutnya yaitu 28 fungsi dalam bisnis. Seberapa penting fungsi konsep manajemen rantai pasok dalam bisnis? Secara fisik, SCM mengawal proses bahan baku dan komponen lain agar menjadi produk. Perusahaan lalu mengirimnya hingga kepada pelanggan akhir serta meyakinkan bahwa pengiriman produk sesuai dengan keinginan konsumen tanpa mempersoalkan ketersediaan stok. Intinya, penerapan SCM memudahkan Anda memantau stok suatu produk dalam bisnis. Adapun fungsi dari konsep SCM adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengaturan. Yang ketiga, sumber daya. Yang keempat, instruksi. Dan yang terakhir adalah pengawasan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri keenam. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yaitu permasalahan dan peluang dalam rantai pasokan yang terintegrasi. Nah, di sini ada 3 permasalahan yang merumitkan pengembangan rantai pasokan yang efisien dan terintegrasi. Yang pertama itu ada optimasi lokal, yang kedua intensif, di mana terbagi menjadi intensif penjualan, potongan karena kuantitas, dan promosi. Dan yang ketiga itu lol besar. Kemudian terdapat pula beberapa peluang dalam rantai pasokan yang terintegrasi. Peluang untuk manajemen yang efektif dalam rantai pasokan meliputi yang pertama itu data pool yang akurat, yang kedua pengurangan ukuran lol, ketiga kontrol satu tahap pengisian kembali, keempat persediaan yang dikelola vendor, kelima penangguhan, keenam perakitan saluran, ketujuh dropshipping dan pengemasan khusus, yang kedelapan blanket order, 9 standarisasi, dan yang terakhir 10 pemesanan elektronik dan pemindahan dana. Kemudian selanjutnya itu ada tahap-tahap dalam pembuatan keputusan rantai pasokan. Yang pertama itu strategi atau rancangan rantai pasokan, di mana selama tahap ini memberikan rencana pemasaran dan penentuan harga bagi produk. Perusahaan memutuskan bagaimana struktur rantai pasokan pada beberapa tahun ke depan. Dan yang kedua, perencanaan rantai pasokan, di mana di sini keputusan yang dibuat selama tahap ini kerangka waktu yang dipertimbangkan adalah 1/4 tahun. Susunan rantai pasokan ditentukan fase strategik yang telah pasti. Dan yang terakhir, operasi rantai pasokan. Waktu yang digunakan di sini adalah mingguan atau harian, di mana selama fase ini perusahaan membuat keputusan berdasarkan order individual. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, kesimpulannya yaitu rantai pasokan mencakup semua bagian diantaranya suppliers, produsen, distributor, dan pelanggan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam memenuhi permintaan pelanggan. Nah,
Rantai pasokan meliputi tidak hanya pada pembuat dan supplier, tetapi juga pengangkut, gudang, pengecer, dan bahkan pelanggan itu sendiri. Pada tiap-tiap organisasi seperti perusahaan manufaktur, rantai pasokan meliputi seluruh fungsi-fungsi yang terlibat dalam penerimaan dan pengisian permintaan pelanggan. Nah, fungsi ini termasuk tetap, tidak dibatasi, perkembangan produk baru, pemasaran, operasi, distribusi, keuangan, dan customer service. Pada kenyataannya, tujuan utama dari berbagai rantai pasokan adalah memenuhi kebutuhan pelanggan dan dalam prosesnya menghasilkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Nah, baik, demikian presentasi dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.